Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM. Kisah yang berjudul Jin Warisan Datuk. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mendengar kesungguhan Rama seakan menghapus segala bentuk penderitaan. Namun lagi-lagi Salma harus sadar diri. Rama terlahir dari keluarga terpandang, berbudi pekerti tinggi dan taat. Apakah pantas bersanding dengan dirinya yang sudah kacau seperti sekarang? Kau akan menemukan perempuan yang baik, Rama. Sedangkan aku hanya ingin terbebas dari belenggu ini. Air mata yang terus keluar disekanya dengan kasar, berusaha mendengarkan diri sendiri. Rama hanya tersenyum. Sebagai lelaki, pantang baginya untuk mengemis belas kasih. Jangan risau, aku akan meminta Datuk untuk membantu kau. Masuklah, hari sudah terlampau larut, katanya lembut. Salma tidak mengerti lagi. Ia kehabisan kata-kata melihat reaksi Rama yang sama sekali tidak tersinggung karena penolakannya. Sebelum Salma kembali, masih sempat-sempatnya Rama membisikkan sesuatu. Bisikan itu membuat Salma terdiam sesaat sebelum kembali bersama ibunya. Sementara Rama masih duduk di sana sampai pandangannya terhalau oleh malam yang berada di titik paling pekat. Dari kejauhan tampak lampu senter memancar dari seseorang yang sangat dikenalinya, berjalan menuju rumah. "Tuh, bagaimana?" tanya Rama saat Herman tiba di hadapannya. Lelaki itu tampak mengatur napas setelah berjalan kaki bolak-balik dari kebun. "Kita masuk dulu." Rama pun mengikuti langkah Herman yang memasuki rumah. Di dalam sana sedang terjadi perbincangan serius, manakala Niar bercerita tentang segala kemelut yang terjadi di keluarganya. Datuk Punai berpaling. Kedatangan adiknya yang seorang diri kian menguatkan firasat buruk yang dirasakannya sejak tadi. "Mana datukku?" cecar Salma. Herman langsung melaporkan hasil pencariannya yang tidak membuahkan hasil. Ia sudah mencari ke segala area kebun, tapi tidak menemukan Kirais. Bahkan jejak lelaki tua itu pun tidak ditemukan. Hanya ada sepeda ontel miliknya yang tersandar di tiang gubuk. Niar jadi resah. "Aku harus ke kebun sekarang." Tekadnya segera bangkit dari duduk berancang-ancang pergi. Akan tetapi Datuk Punai sontak mencegah. "Hari sudah sangat malam. Ada baiknya kau di rumah dulu. Perbanyak doa sembari menunggu besok pagi." Niar terdiam menoleh pada Salma dengan pandangan pilu. Anaknya itu merasa semakin kalut hingga tidak banyak bersuara. Akhirnya Niar menurut saja dengan saran Datuk Punai. Saat itu Salma tidak sengaja menoleh ke arah Rama yang ternyata memerhatikannya sedari tadi. Entah mengapa setiap tatapan pemuda itu sangat menenangkan, seolah menjanjikan sebuah perlindungan. Waktu menjelang dini hari membuat Datuk Punai meminta seluruh orang yang ada di rumah untuk beristirahat. Lastri mengantar Niar dan Salma ke salah satu kamar di rumah itu, lalu pergi ke dapur mendapati ibu mertua sedang duduk bersama anaknya. "Mengapa masih di sini?" tanya Lastri sembari menyeret kursi. Awalnya ia hanya ingin minum, tapi justru ikut bergabung bersama keduanya. "Anak kau ini sedang bercerita kalau dia ditolak oleh anak dayang itu." Mata Rama nyaris membulat sempurna gara-gara celetukan neneknya. Saat bersamaan masuklah Aziz. "Anak dayang mana yang menolak anakku?" timpal Aziz. Rama sontak memalingkan muka berharap ayahnya tidak akan membahas gadis lain. "Siapa lagi kalau bukan si Salma, anak dayang Niar?" Jawaban ibunya membuat Aziz mendesah pandang seraya menggeleng-geleng. "Patutlah kau tidak mau pulang ke rumah. Rupanya sudah terpincut anak dayang orang di sini," goda Aziz. Anaknya itu kembali memalingkan muka tersenyum malu-malu. Rama merasa lega sebab kali ini ayahnya tidak menyinggung masalah perjodohan dengan Melati.
Entah jangan-jangan ayahnya sudah bosan membahas perjodohan karena ia selalu menghindar. Aku mengira kalau Rama sudah ditelu oleh anak dayang itu. Karena 3 malam berturut-turut, aku bermimpi dia bersama sosok lain yang menyertainya. Aziz melongo mendengar pengakuan istrinya, karena selama ini tidak sekalipun istrinya pernah bercerita. Lantaran mimpi itu, Lastri sempat menduga bila Salma bukan gadis baik-baik. Kendati demikian, ia baru paham dengan apa yang terjadi usai mendengar kisah yang dituturkan Nihar. Datuknya yang mewariskan hantu pulung itu, jadi mau tidak mau dia harus menerimanya. Jika sudah mengikat janji, maka terus terikat, papar Datuk Punai. Orang yang semasa hidupnya bekerja sama dengan bangsa jin, maka kalau meninggal dunia akan menjadi budak jin, kata Lastri menimpali perkataan Datuk Punai. Lantas Datuk Punai segera menepis pernyataan Lastri. Ia menegaskan jika semua itu hanyalah mitos yang berkembang di masyarakat dan tidak usah dipercayai. Jangan salah kaprah, mitos yang mengatakan bahwa jin bisa mengambil arwah manusia yang sudah meninggal tidak dibenarkan dalam Islam. Apa kau lupa tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Jin yang menjadi budak-budak Nabi Sulaiman baru mengetahui Nabi Sulaiman meninggal setelah 1 tahun berlalu kala melihat tongkat Nabi Sulaiman dimakan rayap. Sebuah hadis juga menyebutkan kalau semua makhluk mendengar cerita orang kafir di alam kubur, kecuali manusia dan jin. Dapat disimpulkan bahwa jin tidak mengetahui keadaan seseorang setelah ajal menjemput. Inilah yang sebenarnya harus diluruskan. Kalau manusia sudah mati, ya tempatnya tetap di alam kubur sampai hari kebangkitan tiba, jelas Datuk Punai. Penjelasan panjang itu akhirnya membuat Lastri paham perihal Rusdi yang dilihat Rama berada di alam gaib seperti budak hanyalah sukmanya yang sempat ditarik ke alam gaib sebelum ajal datang menjemputnya. Rama yang dari tadi dia mendadak angkat suara melontarkan pernyataan yang tidak disangka-sangka. Salma butuh bantuan dan aku mencoba membantu. Setidaknya aku lega bisa melakukan sesuatu untuknya meskipun dia tidak menginginkanku. Tidak sengaja seluruh percakapan itu didengar oleh Salma yang berdiri di dekat pintu saat hendak ke kamar mandi. Ia pun memilih jalan lain menuju kamar mandi yang terpisah di belakang rumah, sebab merasa tidak nyaman bila harus melewati keluarga itu. Kini Aziz dan Lastri tidak terlalu setuju. Setahu mereka, perjanjian dengan bangsa jin pada umumnya tidak bisa dibatalkan, kecuali orang itu mempunyai kemampuan di atas jin tersebut. Berbeda dengan Datuk Punai yang terlihat tenang sekali karena sudut pandangnya berbeda dengan sudut pandang Aziz dan Lastri. Ia begitu yakin dengan ketauhidan cucunya. Menurut para sufi, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna di dunia ini. Itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, bahwa manusia bukan saja khalifah Allah di muka bumi yang dijadikan sesuai dengan citranya, tetapi juga merupakan mazhar asma dan sifat Allah yang paling lengkap dan menyeluruh. Jika iman sudah melekat di hati, selama menjunjung tinggi tauhid dan akidah, tidak ada yang perlu dicemaskan. Allah juga sudah menyebutkan dalam surat An-Nisa bahwasanya tipu daya setan itu lemah. Atas izin Allah Azza wa Jalla, semuanya akan baik-baik saja, ujar Datuk Punai. Tepat di ujung ucapan Datuk Punai terdengar suara dentuman keras dari belakang rumah. Selanjutnya terdengar suara jeritan Salma. Orang yang mendengar dentuman disertai jeritan langsung menghambur keluar. Entah apa yang terjadi dan suara keras apa tadi. Demikian ada Salma yang tergolek tidak sadarkan diri, tidak jauh dari kamar mandi. Niar menjerit menghampiri anaknya. Panik dan cemas tergambar jelas di wajahnya. Tolong, bawa masuk, pinta Datuk Punai. Niar menepi membiarkan Rama membopong anaknya. Ia terus bertanya tentang anaknya yang tiba-tiba pingsan. Datuk Punai masih diam mengamati Salma yang terbaring di ranjang untuk mendeteksi apakah jiwa dan raganya dikuasai oleh makhluk halus. Mungkin ada yang membuatnya ketakutan sampai pingsan begini, pungkas Datuk Punai sambil tersenyum. Meski Salma belum siuman, Niar merasa lega mengetahui anaknya baik-baik saja. Jangan risau, dia akan sadar dengan sendirinya, lanjut Datuk Punai. Kokok ayam mulai terdengar. Hari sudah memasuki waktu subuh dan hingga pagi menjelang, tidak satupun dari mereka ada yang tidur. Uap dari mulut Cerek tampak mengepul. Lastri bergegas menuang air panas ke dalam beberapa cangkir berisi kopi dan teh. Mereka sedang membahas masalah pencarian Ki Rais.
Herman dan yang lainnya akan pergi ke kebun melakukan pencarian. Salma akan tinggal bersama Lastri karena Datuk Punai pergi melayat almarhum Rusdi yang dikebumikan pagi ini. Sementara Niar akan menemui sanak saudara untuk mengabarkan berita hilangnya Ki Rais. Lama Niar tercenung menatap kepulan asap dari cangkir teh miliknya. Drama yang menyesakan ini seolah menjungkir balikan hidupnya dalam sekejap. Melamun tidak akan membuahkan hasil. Biar elang yang membawa kau nanti, ujar Datuk Punai kepada Niar sebelum akhirnya pergi ke rumah duka. Kain kuning yang melambai-lambai di depan rumah terlihat basah berembun. Pijar jingga baru muncul saat Juan kembali dari tempat pemakaman desa usai memastikan liang lahat untuk ayahnya. Sepagi itu jalanan masih sepi, suasana begitu sunyi. Bau wangi bunga kopi yang menguar seakan-akan mengarahkan Juan untuk datang ke tanah kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan pohon singkong yang berada tidak jauh dari ujung jalan setapak. Ia melangkah ke arah tanah kosong itu sambil melirik ke rumah di sampingnya. Dalam keremangan pagi, ia melihat bayangan orang sedang duduk di teras rumah. Kau mencari siapa? Orang itu bertanya begitu dingin, tidak kalah dingin dengan seraut wajahnya. Tidak mencari siapa-siapa, saut Juan. Ia terheran merasa tidak mengenal orang tersebut. Setahunya, rumah itu pun telah lama dibiarkan kosong. Hatinya berdebar-debar ketika menjawab pertanyaan tadi. Dalam kebingungan, ia justru melihat pohon singkong. Daunnya berubah seperti jari-jari manusia yang hendak mencapik-capiknya. Ia terperajat dan lari terbirit. Orang di depan rumah lenyap seketika dari pandangan. Dengan nafas tersegal, ia tiba di rumah. Bahkan belum melangkah ke dalam, langsung disuguhkan pemandangan yang tidak biasa. Semua tatapan para pelayat tertuju padanya yang berdiri di ambang pintu. Mata merah yang membakar, senyum yang mengerikan, menakuti Juan sampai berteriak histeris bagai orang tidak waras. Juan, kau kenapa? Tepukan Indri membuat Juan terdiam. Manakala membuka mata, orang-orang di sana terlihat biasa saja. Tidak ada pandangan mengerikan yang membuatnya hampir pingsan. Kau kenapa? Tanya Rati yang ikut menghampiri Juan. Anaknya itu terlihat bingung. Tadi wajah orang-orang seperti mayat hidup, sautnya kebingungan. Segera saja Danu maju melontarkan tudingan terhadap keluarga Ki Rais, beranggapan keluarga itu masih berani melakukan sihir dikala suasana berduka. Ia macam tidak peduli dengan situasi dan kondisi, gemar sekali melakukan provokasi, seperti sengaja menyulut-nyulut kemarahan warga. Padahal saudara kandungnya sedang menunggu di antar keperistirahatan terakhirnya. Datuk Punai menggeleng tidak habis pikir, terlebih melihat beberapa warga yang ikut menimpali omong kosong Danu. Selesai memakamkan almarhum Rusdi, kita harus membawa Ki Rais dan keluarganya ke balai desa. Suruh mereka melakukan sumpah pocong. Jika terbukti bersalah, gorok saja leher cucu Ki Rais sesuai dengan yang diucapkannya semalam. Teriak salah satu orang yang ada di sana. Selebihnya malah mengangguk-angguk membenarkan. Sebelum Datuk Punai dan Kiswar bersuara, para warga lebih dulu menebar ancaman. Mereka akan membakar rumah Ki Rais bila Kiswar dan Datuk Punai turut andil memberi pembelaan terhadap keluarga itu. Keduanya jadi serba salah, pun tidak berkutik menghadapi murka warga yang sudah di ujung ubun-ubun. Jangan bertindak gegabah. Anak serta cucuku sedang mencari Ki Rais yang belum pulang dari kebun sejak sore kemarin. Balas Datuk Punai berharap warga akan mengerti. Tapi rupanya tidak ada secuil pun rasa iba. Justru Danu makin semangat untuk segera mengadili keluarga Ki Rais. Terserah apa yang terjadi dengan tua bangka itu. Yang penting, seret anak cucunya. Kiswar hampir hilang kendali menghadapi kebodohan warga. Ia langsung pulang enggan menyolatkan jenazah Rusdi karena sudah terlampau kesal. Tinggallah Datuk Punai yang terus berpikir keras, mencari cara agar Salma terhindar dari amukan seluruh orang kampung. Harap-harap Salma sudah siuman. Setidaknya bisa mengungsi di lain tempat untuk sementara waktu sampai keadaan aman kembali. Doa untuk Rusdi baru selesai diaminkan. Rati sudah tidak sabar ingin meluapkan seluruh kemarahannya pada Salma di balai desa. Tidakkah ia seharusnya pulang dan merenung? Semara dan sebenci apapun, Rusdi tidak akan pernah hidup kembali, dan betapa tidak berakhlaknya orang-orang yang berpihak pada Rati. Mereka berbondong-bondong meninggalkan area pemakaman, mengarah ke rumah Datuk Punai.
Tunggu, jangan kalian main hakim sendiri. Tidak seorang pun memperdulikan cegahan Saman. Apalagi Danu dan kelompoknya langsung pergi begitu saja. Kedatangan warga bertepatan dengan Salma yang telah siuman dan Niar yang telah lama pergi. Di dapur itu ada Lastri yang sedang duduk bersama Salma. Segelas teh hangat disuguhkannya kepada Salma yang baru saja sadar dari pingsan. Salma, apa yang kau lihat di belakang semalam? Kami sampai kaget mendengar teriakan kau, tanya Lastri. Sesaat Salma diam mengingat kembali peristiwa yang dialaminya semalam. Seingatku, aku tiba-tiba merasakan berat di bagian pundak. Lalu dari depan muncul sekelebat bayangan merah menyala. Begitu saja mulutku mengucap kalimat syahadat. Hanya itu yang bisa Salma ingat dalam ketakutan. Sebuah kalimat yang semalam Rama bisikan padanya. Selang kemudian suara teriakan bernada marah, riuh terdengar dari depan rumah. Suara Danu amat lantang meminta Salma dan Niar untuk segera keluar. Biar Makci lihat, kau tunggu di sini. Lastri beranjak dari dapur untuk memastikan ada apakah gerangan. Ia disambut tampang ponga si adik juragan sawit. Mana anak dan cucu Ki Rais? Mereka harus segera dibawa ke balai desa. Datuk Puna yang baru tiba sontak menghadang demi mencegah aksi tidak manusiawi orang-orang di sana, pun dengan Lastri. Namun betapa tidak berdayanya wanita-wanita itu menghadapi kegeraman warga. Bawa paksa cucu Ki Rais. Beberapa orang segera mengikuti Danu dan melaksanakan instruksinya. Terjadi pro dan kontra. Ada kubu yang tidak setuju dan sangat menyayangkan tindakan Danu hingga suasana makin riuh. Lantai rumah berdentam keras. Salma jadi resah. Itu cucu Ki Rais. Dengan bertenaga Salma menepis tangan-tangan yang mencengkram lengannya. Jangan menyentuhku. Aku punya kaki. Aku bisa jalan sendiri. Danu berdecak ingin meludah melihat Salma yang begitu sombong dan percaya diri. Salma merasa jika dirinya memang harus kuat dan berani melawan orang yang tertawa di atas penderitaannya selama ini. Salma tidak akan takut apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Walau mati, ia tidak akan peduli lagi. Entah sudah berapa lama Herman dan yang lainnya berputar-putar di arah kebun milik Ki Rais. Selain sepeda ontel yang tersandar di tiang gubuk, mereka belum menemukan apapun. Matahari semakin meninggi, pancaran sinarnya menembus celah rimbun pepohonan, menyilaukan mata saat Rama menengadah. Rumpun bambu yang menaungi hampir seluruh tempat itu membuat Rama merasa sejuk, meski siang sedang panas-panasnya. Perhatiannya teralihkan oleh suara benda yang menghujam tanah. Dilihatnya durian sebesar kepala orang dewasa jatuh menggelinding ke arah mata air yang ditumbuhi semak-semak. Ia bergegas menuruni tanah berkontur miring itu untuk mengambil buah durian. Ada sepasang sendal karet berjajar simetris di tepi mata air. Benda yang diduga kuat milik Ki Rais. Rama yang mendapati itu segera menemui keluarganya. Pak, lihat. Sendal itu diletakkan di depan Aziz yang duduk istirahat di emper gubuk. Yang lain ikut mendekat. Aku menemukan ini di dekat mata air. Mungkinkah ini milik Ki Rais? Sambungnya. Aziz mulai merampungkan prasangkanya. Bisa jadi itulah titik terakhir keberadaan Ki Rais. Herman bertanya-tanya apakah lelaki usur itu hanyut di sungai. Seketika Rama menyangkal. Rasanya janggal sekali apabila Ki Rais hanyut di sungai. Sebab aliran air sungai itu sangat kecil, mustahil menghanyutkan orang dewasa. Akhirnya Aziz mengambil keputusan jika mereka akan menyisir tepian sungai dan daerah sekitar hingga radius 3 km. Seandainya belum menemukan hasil, mereka akan minta bantuan warga dan relawan. Tidak mungkin Ki Rais begitu saja menghilang meninggalkan jejak yang membingungkan. Mereka kembali melanjutkan pencarian, selesai istirahat sejenak. Baru saja beranjak dari emper gubuk, ada seseorang yang berlari menuju gubuk. Abang Rama, Abang Rama. Seruan yang terdengar panik itu membuat kerenyitan di dahi Rama. Ia heran untuk apa Jenar mencarinya sampai ke kebun. Kau kenapa, Jen? Gadis itu tertunduk bertopang lutut mengatur napas. Abang harus ke balai desa sekarang. Anak Niar diarak warga. Lapor Jenar terengah-engah. Gadis itu telah mengikhlaskan perasaannya sehingga berani menemui Rama demi menyelamatkan Salma. Ia tidak tahu harus mencari siapa lagi selain Rama, sebab ia tahu kedekatan keduanya. Rama tersentak bukan main, pun dengan yang lainnya. Niat untuk melanjutkan mencari Ki Rais terpaksa harus ditunda. Mereka pun bergegas ke balai desa. Dari kejauhan tempat itu terlihat sudah dipenuhi para warga, sehingga Rama mempercepat langkahnya.
Merah mata gadis itu menandakan kemarahan dan kebencian. Begitu banyak warga yang memberondongnya dengan tuduhan, hinaan, dan cacian pun tidak anyal dilontarkan padanya. Tangis Salma pun akhirnya meledak tatkala ibunya ikut dihina, mengatainya anak haram. "Berhenti!" Rama berteriak lantang menerobos kerumunan. Lalu disajikan pemandangan yang memilukan. Salma berdiri berurai air mata di antara orang-orang yang terus menghakiminya. Wah, bukan hanya Datuk Punai, tapi seluruh keluarganya juga membela perempuan setan ini. Seketika teriakan-teriakan pun membahana, mengiringi sarkasan Ratih. Aziz ingin menegur anaknya agar jangan terlalu ikut campur dalam masalah pelik ini. Alih-alih melarang, Aziz malah membiarkan tindakan itu saat melihat kesungguhan yang tergambar di mata anaknya. "Kalau bukan kami, siapa lagi yang menghentikan aksi brutal kalian?" seru Rama. Danu dan Ratih bertambah geram disauti Rama seperti itu. Rahangnya berkemelutuk menahan amarah. "Rama, menyingkirlah. Tidak perlu kau berdiri melindungi dia. Perempuan ini pantasnya dirajam sampai mati," serga Ratih. Banyak di antara mereka yang bersorak setuju. Tidak sedikit juga yang menolak karena sangat keterlaluan. "Hari ini lidah kalian sangat tajam, tapi tumpul saat Salma jadi korban pelecehan Juan. Adakah di antara kalian yang tahu bagaimana terguncangnya jiwa Salma setelah kejadian itu?" Kata-kata pedas Rama kontan membuat mereka terdiam. Untung saja Juan tidak ada di sana. Jika tidak, ia akan malu setengah mati mendengar ucapan itu. Aziz dan Herman maju untuk menengahi permasalahan supaya tidak berlarut-larut. "Kalian ini maunya apa? Ini perkara gaib. Kalian tidak bisa gembar-gembor menuduh orang. Harus ada bukti yang benar-benar jelas," pungkas Aziz. Kiswar kembali buka suara setelah kewalahan meladeni omong kosong warga. "Begini saja, Salma harus melakukan sumpah pocong agar masyarakat puas. Kalaupun terbukti bersalah, Salma dan keluarganya harus pergi meninggalkan kampung ini." Kiswar terpaksa mengatakan itu saat tidak ada lagi jalan lain untuk mengakhiri kericuhan. Walau sedikit kecewa, para warga akhirnya setuju saja dengan keputusan itu. Datuk Punai sedikit renyak, namun ia juga tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saat itu Rama berbalik menghadap Salma. "Jangan melakukan sumpah itu, Salma, karena Islam tidak pernah membenarkannya." Ditatapnya begitu lekat mata gadis di depannya dengan penuh keyakinan. "Katakan saja yang sebenarnya. Ada aku di sini." Salma terpaku. Ia hilang kata membalas kebaikan pemuda itu. Karena seluruh keluarga Datuk Punai sudah kepalang tahu kemelut yang terjadi dalam dirinya, maka tidak ada yang perlu disembunyikan dari halayak. Toh bukan kehendaknya menerima jin yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Ia tidak akan takut untuk berterus terang, sebab tekadnya sudah bulat untuk terlepas dari perjanjian leluhur. Salma menarik nafas begitu dalam, sesekali menoleh ke arah luar, berharap ibunya segera tiba. Dengan begitu, akan menambah ketegaran dalam dirinya. "Cepatlah mengaku, biar kelak aku bisa menuntut tanggung jawab dari kau di hadapan Allah," teriak Yuyun yang kala itu bayi kembarnya meninggal secara tidak wajar. "Kalaupun yang kalian lihat adalah benar, memangnya mengapa? Mungkin banyak di antara kalian yang akan membalas sakit hati dengan hal yang sama seperti yang datukku lakukan. Siapapun tidak akan rela jika orang terkasihnya dinodai dan difitnah begitu keji. Tapi aku bukan orang yang pendendam, meskipun hidupku sudah carut marut, dan bukan keinginanku menerima jin yang diwariskan oleh datukku. Jadi, silakan lakukan apapun kepadaku, asal kalian tidak menyakiti ibuku." Rati sudah berang hendak menghampiri Salma, tapi langkahnya terhenti di tengah ruangan tatkala anak bungsunya roboh. Tubuhnya bagai meliuk-liuk di lantai, lidahnya menjulur mengeluarkan suara desisan. Rati jadi histeris mengetahui anaknya dirasuki makhluk halus. Melihat itu Rama tidak tinggal diam. Beberapa ayat Al-Quran dilantunkannya di depan Jenar. Tentu saja jin itu marah. "Kau jangan ikut-ikut," bentak jin dalam tubuh Jenar dengan bahasa Jawa. "Mengapa kamu marah? Kamu dari mana?" tanya Rama. Jenar menggeram sambil melotot tajam ke arah Rama. "Pasti saya marah. Sudah lama tidak ada tumbal untukku. Suami dia ingkar janji." Tunjuknya marah ke arah Rati. Tidak pelak semua orang terkejut. Rati hampir menerjang anaknya sendiri sebab terlalu marah. "Apa maksud kau berkata seperti itu?
Kau memang makhluk yang pandai dusta. Rama masih membiarkan keduanya berdialog untuk menguak tabir. Mata Jenar kian melotot seolah ingin keluar. Tampaknya jin yang merasukinya semakin marah. Ia menepuk lantai sampai terasa bergetar, lalu tertawa cekikikan. Ada banyak jinnya, ada yang berada di kamar, ujarnya menepuk-nepuk lantai. Dia mencelakai perempuan itu, tunjuknya ke arah Salma. Tapi ada kodam harimau putih turunan leluhurnya yang sangat kuat, sehingga perbuatan itu kembali dan kena sama anaknya sendiri. Jenar kembali berdesis sambil meliuk-liuk. Tidak sampai di situ, Rama kembali mengajukan pertanyaan. Lalu untuk apa sampean merasuki anak gadisnya? Keluarlah, ini bukan tempat sampean. Jenar kembali terkikik sampai membuat bulu kuduk meremang. Tentu saja menagih tumbal. Dia itu melakukan pesugihan dengan menumbalkan bayi-bayi dan anak kecil yang ada di kampung. Aku juga akan mengerjainya karena dia sudah ingkar janji. Rama melirik ke arah neneknya yang diam tertegun. Benarlah apa yang neneknya duga. Tempo hari, bahwa Rusdi sakit bukan hanya diguna-guna Ki Rais, tapi juga ada campur tangan jin peliharaannya sendiri. Danu shock bukan main. Tidak pernah terpikirkan olehnya. Kekayaan yang didapat Rusdi adalah hasil pesugihan. Pantaslah dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 tahun, kekayaannya meningkat pesat. Muka Rati menebal bagai tembok. Meskipun ia tidak tahu menahu tentang pesugihan yang dilakukan suaminya, tetap saja malu tidak tertahankan. Ingin ditaruh di mana wajahnya. Dengan baik-baik Rama meminta jin itu untuk keluar dari tubuh Jenar. Akan tetapi tidaklah mudah. Jin itu menolak keluar sebelum dihadirkan tumbal. Semua masalah diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan. Rama hanya bisa membantu sebisanya mengeluarkan jin itu untuk saat ini. Rusdi sudah mengikat janji dengan bangsa jin. Setelah dirinya wafat, keluarga dan keturunan akan ikut susah. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali memiliki hubungan atau terikat dengan bangsa jin maupun setan. Tidak hanya Rati dan Danu saja, orang-orang yang memihaknya juga malu bukan kepalang. Sudah koar-koar menuduh keluarga Ki Rais, ternyata Rusdi pun dalang di balik kematian beberapa anak bayi dan juga janin dalam kandungan. Sebelum bubar, mereka masih sempat mengusir Salma dari kampung. Mereka menuntut Salma dan seluruh keluarganya pergi jauh, jangan pernah lagi menginjakan kaki di desa. Dengan begitu mereka baru merasa tenang. Sebab hantu pulong peliharaan keluarga Ki Rais otomatis akan mengikuti tuanya pergi. Satu persatu orang meninggalkan balai desa, termasuk Salma yang mengikuti keluarga Datuk Punai. Hanya tinggal Rati dan beberapa orang di sana. Mbak, sebaiknya kita juga pulang, ajak Danu tercekat. Kejadian hari ini sukses menghabisi harga dirinya. Tidak secuil pun terpintas dalam benak Danu bila saudaranya bersekutu dengan jin untuk mendapatkan kekayaan. Batinnya tiba-tiba menjerit. Bisa jadi saudaranya itu turut andil dalam kematian anaknya yang baru berusia 6 bulan. Apalagi kematian bayi itu dianggap tidak wajar. Danu menghela panjang mengempaskan kecurigaan yang mulai memenuhi pikirannya. Kalaupun benar, ia bisa apa selain mengikhlaskan? Toh Rusdi juga sudah tiada. Pulang sekarang, cetus Saman tatkala Rati dan Danu sedang merenungi kilas balik. Danu tergugah buru-buru membantu Saman memapa Jenar yang sangat lemas setelah jin yang merasukinya keluar. Sesampainya di rumah, aroma tumisan bumbu menyeruak dari dalam. Beberapa kerabat dan tetangga tampak sibuk memasak untuk tahlilan malam ini. Indri yang ada di sana langsung menghampiri mertuanya begitu tiba. Ia tidak bertanya tentang kejadian di balai desa karena tahu semuanya tidak baik-baik saja. Jenar langsung menuju kamar untuk memulihkan tenaga yang serasa terkuras habis. Mana Juan? Tanya Rati lesu. Indri menunjuk kamar. Suaminya itu tidak keluar dari kamar sepulang dari pemakaman. Sudah hampir seminggu Juan menderita penyakit aneh dan dihantui bayangan hitam. Orang-orang di sekitarnya saja tidak sanggup mendekat. Akibat bau anyir bisul bernanah, mereka jijik dan mual. Setelah menimang-nimang cukup lama, Rati sepakat membawa Juan berobat ke dukun. Saman yang ada di sana diam saja, tidak ingin lagi ikut campur masalah keluarga itu. Bodohnya lagi, yang lain manut-manut dengan saran Rati. Man, tolong kau jemput Ki Keramat sekarang. Saman menggerutu dalam hati, setengah terpaksa menuruti perintah itu. Rati lekas menuju kamarnya. Saat teringat perkataan jin yang memasuki Jenar, ia ingin memastikan apakah benar omongan jin itu.
Apa yang mak cari? Tanya Indri yang melihat mertuanya mengendap-endap di lantai. Rati menyaut seadanya sambil menggeser ranjang besar yang ditidurinya. Ada setapak ubin yang membuat dahi Ratna mengernyit. Ia memanggil Danu untuk mencongkel ubin yang tidak melekat itu. Alih-alih banyak tanya, Danu segera mengangkat ubin itu sehingga tampaklah tanah di bawahnya yang sedikit mengherankan. Jantung Rati berdebar was-was. Jangan-jangan benarlah apa yang dikatakan oleh jin yang merasuki Jenar. Dengan tangan kosong Danu mengeruk tanah. Belum sampai sejengkal ada sesuatu benda yang tertanam di sana. Ia menarik benda yang berupa kain. Kain putih. Rati terhenyak. Perlahan-lahan Danu membuka kain tersebut untuk melihat isi di dalamnya. Ini buhul. Begitu dibuka, Danu langsung melemparnya karena ngeri. Sungguh tidak disangka ada benda semacam itu di rumah saudaranya. Hati mulai bertanya-tanya, mungkin masih ada benda klinik lainnya di sana. Mbak harus meminta Ki Keramat melakukan ritual untuk membersihkan rumah. Begitu disayangkan, keluarga itu terlalu jauh dari agama sehingga lupa ada Allah, Robiul Isati, untuk meminta perlindungan. Rumah itu dipenuhi dengan aura negatif sehingga pemiliknya selalu diarahkan pada sebuah kesesatan. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Rati memungut buhul itu dan membakarnya di halaman belakang. Sudah habis dimakan api, Ratna berbisik pada Danu dan Indri untuk merahasiakan yang mereka temukan hari ini. Ia tidak ingin menambah bahan gunjingan orang-orang terhadap keluarganya. Tengah hari hampir berlalu. Saman tiba bersama lelaki sepuh yang tempo hari jasanya dipakai oleh Rati dan Danu. Melihat lelaki itu datang mengusir rasa takut dalam diri Rati. Ia beranggapan semua masalahnya akan selesai hari ini juga di tangan Ki Keramat. Panggilkan Juan. Indri mencari Juan di kamar. Tetapi lelaki itu tidak berada di sana. Lalu mencari ke segala penjuru rumah, juga tidak ada. Di mana Juan? Tidak mungkin dia keluar rumah dengan muka yang seperti itu. Rati pun meninggalkan Ki Keramat untuk mencari Juan. Begitu mengerikan, mereka menemukan Juan tergantung pada tali yang ditambatkan di ventilasi kamar mandi. Juan! Rati menjerit sekencang-kencangnya menghambur memeluk anak sulungnya yang sudah tidak bernyawa. Sedari tadi tidak muncul, ternyata Juan mengakhiri hidup di kamar mandi yang ada di kamar tidurnya sendiri. Indri lemas sampai terjerembab di lantai, tidak kuasa memandang jasad suaminya yang masih tergantung. Pun dengan Rati yang hampir pingsan, Danu tidak bisa berkata-kata lagi, hanya jerit penuh penyesalan yang terdengar. Juan diduga tertekan karena penyakit dan bayangan hitam yang selalu menghantuinya. Ditambah lagi kehilangan sosok ayah yang meninggal tiba-tiba, atau mungkin kematian itu ada campur tangan lagi dari jin pesugihan. Keluarga itu dihantam petaka yang tidak berkesudahan. Belum sehari Rusdi dimakamkan, anaknya pula yang akan warga antar ke liang lahat. Kabar duka itu tersiar menjelang maghrib. Datuk Punai masih berdiam diri di serambi rumah. Pikirannya melayang jauh mengenang kisah kelam itu. Ia pun tidak menyangka akhirnya akan jadi seperti ini. Hanya Allah yang maha berkuasa atas segala-galanya. Di akhir bergumam, ia melihat beberapa orang berjalan menuju rumah. Itu keluarganya yang baru pulang dari kebun. Bagaimana? Tanya Datuk Punai tidak sabaran. Yang lainnya diam, hanya Herman yang menggeleng. Seharian melakukan pencarian tidak membuahkan hasil sama sekali. Keluarga dan tim relawan memutuskan untuk menghentikan pencarian Ki Rais. Sungguh lelaki itu hilang tanpa jejak, tapi meninggalkan banyak kejanggalan. Berbagai cara sudah dilakukan untuk memaksimalkan pencarian, sampai Niar berniat mendatangkan jin nasab untuk mengetahui keberadaan mertuanya. Tapi keluarga yang lain tidak setuju dengan perbuatan itu. Walau keluarganya sudah mengikhlaskan, tapi mereka akan tetap melakukan pencarian, tukas Herman. Salma dan Niar kembali ke rumah Ki Rais bersama keluarga yang lain selesai melakukan pencarian. Kak, kalian diami saja rumah ini. Sayang kalau dibiarkan kosong, ujar Fatma, anak bungsu Ki Rais. Orang kampung sudah tidak sudi kami tinggal di sini. Aku akan tinggal bersama saudaraku yang ada di Mentawak, saut Niar. Selain warga yang tidak menginginkan kehadiran mereka, sebenarnya Niar juga tidak nyaman harus menempati rumah Ki Rais, sebab dirinya adalah orang asing di keluarga itu. Setelah suaminya meninggal, hanya karena Salma saja dirinya bertahan di sana.
Aku akan meminta Anwar merental mobil besok, biar Anwar yang mengantar kalian ke Mentawak. Niar mengangguk tersenyum, tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kebaikan itu. Alih-alih pindah ke desa Mentawak, Salma justru akan dibawa pergi ke Tanjung Pandan oleh lelaki yang sudah menolongnya berkali-kali. Ya, dengan segenap kesungguhan. Semalam Rama datang menemui orang tua Salma untuk menyatakan niatnya yang sudah bulat. Wajah Salma jadi bersemu tiap mengingat bagaimana gagahnya lelaki itu mengutarakan pinangan terhadap dirinya. Dikelilingi orang-orang baik, termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan. Sanak saudara dan orang sekitar banyak membantu serangkaian acara pernikahan. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Siapa yang berlari mencapai pelaminan lebih dulu, maka dialah yang akan mengatur roda kehidupan di rumah tangga. Itu hanyalah sebuah gurauan yang beredar setelah pengantin melewati proses terakhir dari serangkaian acara adat. Rama, kau hendak kemana? Ini belum tengah malam, sabarlah sedikit. Kalimat bernada godaan itu terus saja Rama terima dari keluarga yang masih berkumpul. Ditambah lagi saat dirinya pamit ingin beristirahat. Memangnya apalagi yang harus dilakukan di malam pernikahan? Alih-alih melakukan ritual malam pertama, Rama justru mendapati istrinya kerasukan. Melihat istrinya dikuasai kodam tidak membuat Rama panik kelabakan. Malam itu, ia beralih profesi menjadi praktisi ruqyah. Sejak lama dirinya memang sudah tertarik dengan dunia olah batin. Berbagai macam laku tirakat diamalkannya. Ia juga pernah bergabung dengan perguruan bela diri tenaga dalam Islam yang cukup masyhur, sebelum akhirnya mengikuti temannya yang bergabung dengan kelompok ruqyah, sayap dakwah Nahdlatul Ulama yang berfokus mendakwakan Al-Quran sebagai syifa atau obat. Di samping ranjang, tubuh Salma bergetar hebat, ototnya menjadi kaku, terutama jarinya. Kemudian merangkak mencakar lantai dengan kuat sambil menggeram. Salma masih sadar, tapi tidak bisa mengendalikan tubuh. Ia juga menyaksikan Rama duduk di depannya sembari membaca ayat-ayat Al-Quran. Melihat juga beberapa orang yang memasuki kamar, kuku-kukunya terus mencakar lantai dan mengaum dengan keras bak harimau yang siap menerkam. Keluarlah dari tubuh istriku, pinta Rama dengan nada yang lemah lembut. Salma terus mengeluarkan auman seolah menantang Rama untuk bertarung. Rama bergeming tidak meladeni tantangan itu. Ia harus fokus membuang makhluk itu dari sisi istrinya. Karena jika seseorang masih diikuti kodam, akan berdampak buruk bagi jiwa dan raganya. Portal akan mudah terbuka dan diserang oleh makhluk halus lain. Salma tampak berancang-ancang ingin menerjang. Beruntung Rama langsung menyetop aksi itu dengan ayat-ayat Al-Quran yang tidak henti dilantunkannya. Salma pun mengerjap dan tersadar. Mulai hari ini, aku akan menepati janji, kata Rama pelan disertai senyuman. Salma teringat janji itu saat mereka duduk berdua di tangga rumah. Rama, bagaimana dengan hantu Pulong? Aku ingin segera terbebas dari perjanjian itu, cetus Salma. Pamannya yang ada di sana langsung menawarkan diri untuk menjadi mediumisasi. Rama menolak, karena dulu tidak diajarkan gurunya untuk melakukan mediumisasi kepada orang lain atau pasien sendiri. Mediumisasi akan menambah dampak buruk bagi manusia karena portal gaib dalam diri bisa terbuka semakin lebar. Namun tiba-tiba ada jin yang masuk ke tubuh Salma sebelum proses ruqyah dimulai. Jin itu sontak marah-marah. Jangan ikut campur, kalau tidak ingin kubunuh semua keturunanmu. Rama bisa saja berlaku kasar kepada jin tersebut. Namun jin adalah makhluk Allah yang juga harus diperlakukan dengan baik. Jangan sampai jin yang disakiti manusia membalas dendam kepada anak cucu di kemudian hari. Sifat jin tidak jauh beda dengan manusia. Ada yang baik, sombong, jahat, dan pembohong. Oleh sebab itu, kita tidak perlu berlaku kasar saat berhadapan dengan jin. Yang membuat hidup dan mati hanya Allah. Sekarang saya akan memutus perjanjian antara kamu dengan keluarga istri saya. Tentu saja jin itu menolak. Ia berkata akan selamanya mengikuti keturunan Kirais. Apakah kamu selamanya ingin diperbudak manusia? Coba tengok ke kiri. Neraka sedang menunggu kamu. Kepala Salma menengok ke arah kiri dan sontak menegang ketakutan. Coba sekarang lihat ke arah kanan. Lanjut Rama lagi. Wajah ketakutan Salma berubah jadi senyum sumringah tatkala menoleh ke arah kanan. Apa yang indah itu?
tanya jin dalam tubuh Salma tanpa mengalihkan pandangannya. Itulah surga. Jika kamu ingin berada di sana, kamu harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Setelah itu saya akan memutus rantai yang menjerat leher kamu. Jin dalam tubuh Salma diam tertunduk. Alih-alih menerima tawaran, jin itu menolak, tidak ingin menerima Islam, tapi ingin dilepaskan dari tali perjanjian yang membelenggunya selama ini. Aku akan pergi, tapi dengan syarat, aku ingin makan darah terakhir, ujar jin itu. Rama tidak memaksa jin tersebut untuk menerima Islam. Agama tidak bisa dipaksakan dengan manusia, apalagi dengan jin. Saat itu Rama menyayat sedikit ujung telunjuknya untuk mengarahkan tetesan darah ke mulut Salma untuk memenuhi permintaan terakhir jin itu. Tidak berselang lama Salma muntah-muntah. Inilah proses jin keluar dari tubuhnya. Tidak hanya dengan muntah, bisa juga jin keluar melalui pori-pori kulit yang berkeringat, bahkan menguap. Salma yang masih lemas tersadar di dada suaminya. Bersyukur proses ruqyah tidak banyak kendala. Rama pun mengharuskan Salma untuk melakukan ruqyah selama jin kodam belum benar-benar pergi. Inilah masa sulit yang harus dihadapi, ketika tiba-tiba jin kodam keluar dan berontak. Ruqyah memang tidak dilakukan hanya sekali, tetapi Salma mengaku sudah merasa lebih tenang. Apakah ada ciri-ciri khusus untuk mengetahui kalau kita mengalami gangguan jin? Tanya Niar. Biasanya selalu was-was, punggung terasa berat, dan lupa rakaat sholat. Yang terakhir itu sudah pasti, pungkas Rama. Ia pun menambahkan, bila tidak ada penyakit non-medis yang tidak bisa disembuhkan. Hanya saja, setiap kasus berbeda-beda dan sulit ditangani jika seseorang banyak diikuti jin. Butuh waktu lama menyembuhkannya. Semua ada dalam Al-Quran. Ayat apa yang digunakan untuk membentengi diri, memutus jin dari leluhur, bahkan sampai ayat untuk membakar jin, sambung Rama. Walau Salma sudah tidak terikat dengan jin warisan datuknya, masih saja mengalami gangguan dari makhluk lain. Ia membentengi diri dengan memperbanyak ibadah, seperti sholat malam dan zikir pagi dan petang. Gangguan itu perlahan mereda saat Rama memboyong istri serta ibu mertuanya tinggal di Tanjung Pandan. Semua tragedi manis dan pahit yang terjadi di tanah kelahiran sang ayah tidak akan pernah terlupakan oleh Salma. Tidak putus juga ia memanjatkan doa untuk kakeknya yang sampai detik ini tidak diketahui keberadaannya. Setidaknya menemukan jasadnya bila mana lelaki itu memang sudah tiada. Namun tidak ada apapun, bagai lenyap di telan bumi. Kabarnya juga keluarga Rusdi terus mendapat gangguan tidak kasat mata. Rati mengalami stroke. Tidak lama anak bungsunya pamit pergi untuk jadi santri di pondok pesantren daerah Rembang Timur sana. Jenar sudah tidak kuat berada di rumah itu. Bermacam-macam gangguan dialaminya setiap hari. Sudah menjadi santri pun masih saja diganggu. Bahkan Jenar sudah diruqyah belasan kali di pondok pesantren. Rati yang diurus oleh Danu dan istrinya memutuskan untuk meninggalkan rumah besar yang sudah ditinggalinya beberapa tahun belakangan. Sejak kepindahan mereka ke daerah Manggar, kebun sawit terbengkalai dan rumah besar itu dibiarkan kosong begitu saja. Banyak warga kampung yang mengaku melihat sosok tinggi besar bermata merah menyala berdiri di teras rumah Rusdi. Terkadang mereka mendengar suara tawa cekikikan yang membuat lari terbirit-birit. Sungguh, rumah besar itu menjadi momok paling menakutkan di tengah-tengah warga desa. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.